mendengar suara apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu? Kok terdengar sangat indah? Siapa yang memberikan suara itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sang bapa mengazaninya saat terlahir ke dunia ini, agar bayi tersebut mengingat siapa yang menciptakannya. Agar bayi itu mengenal dan tahu siapa yang menciptakannya, yaitu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita terpikir untuk memberikan lantunan-lantunan ayat demi ayat Al-Quran setiap harinya terdengar oleh bayi? Mungkin ada yang pernah mendengar, membiasakan anak yang baru lahir ini untuk mendengarkan Quran. Atau mungkin ada yang lewat begitu saja. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan, yuk membiasakan memperdengarkan anak kita dengan lantunan-lantunan Al-Quran, agar ketingkatan kecerdasannya semakin tinggi dan menjadikan perilaku yang baik, serta menjadi hafiz Quran. Amin. Itu kan harapan kita. Ya, lanjut lagi kita ketemu yang namanya usia balita. Usia balita, usia yang sangat menguji kesabaran kita. Usia 1, 2, 3 mungkin kita masih sabar dan masih sangat senang melihat tingkahnya karena lucu, masih bersih, masih sangat-sangat tidak membuat kita marah. Karena apa? Karena masa balita, masa masih suci dan bersih. Dan ini adalah masa di mana kita harus membuat perilakunya menjadi baik. Pembiasaan-pembiasaan baik, seperti biasakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Pembiasaan untuk berkata baik. Pembiasaan stimulus yang sangat penting kepada masa-masa ini, yaitu saat balita. Yuk sama-sama kita membiasakan anak-anak kita perdengarkan Al-Quran. Perdengarkan kisah-kisah, cerita menarik tentang Nabi. Memperdengarkan karakter-karakter terbaik pada sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Cerita-cerita terbaik pada buku-buku cerita Islami, agar ia tahu apa yang harus ia lakukan. Karakter yang baik, perlihatkan video-video terbaik. Jika memang anak itu dikasih HP, maka perlihatkanlah video yang baik, seperti film kartun Islami. Ya. Nah, itu kalau diberikan HP. Kalau kagak, itu lebih bagus lagi. Karena masa balita ini masa penting. Jadi jangan dikasih HP kalau bisa. Tapi kalau sudah terlanjur dikasih, berikan tontonan yang terbaik, yaitu film-film kartun Islami, doa-doa, dan juga lantunan-lantunan Al-Quran. Nah, itu semua yang terbaik. Karena ini masa-masa yang bersih, yang harus diisi dengan hal-hal yang terbaik. Semoga anak-anak kita menjadi baik dan menjadi yang terbaik. Amin. Ini adalah masa anak-anak. Yang sabar ya Bu, Pak. Saya juga ngalamin ya. Saya juga melatih kesabaran saya saat saat mengurus anak-anak saya di usia ini. Penuh dengan kesabaran. Melatih benar-benar. Usia 1 tahun sampai 3 tahun mungkin kita masih bisa bertahan sabar. Tapi saat usia 4-5 tahun, masanya ya ingin tahu segalanya. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan dari mulutnya. Belum lagi ngambeknya, tantrumnya, wow sekali. Tapi kita harus tetap bersabar menjadi orang tua.
Ya, semoga kita semua diberikan kesabaran yang sangat tinggi sehingga membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya, kita lanjut ke masa berikutnya, yaitu masa masa SD, sekolah SD nih. Saat di sekolah SD, saatnya dia merunjak lagi dengan melatih kesabaran kita dengan amat sangat super sabar mengurusinya. Karena apa? Di masa SD banyak sekali keinginan demi keinginannya mengetahui segalanya. Ingin mencoba inilah, ingin mencoba itulah, tanpa terpikir olehnya apa akibatnya. Dan di masa inilah kita harus tarik ulur dan mengawasinya super ketat. Kadang-kadang emosi kita terluapkan di masa anak-anak ini. Akhirnya timbullah marah-marah, timbullah tangan kita jepret. Ya, itulah masa-masanya. Nah, tapi harus tetap tahan dengan yang namanya tangan. Tetap tahan dan jaga kontrol emosi. Jangan sampai tangan ini melukainya. Jangan sampai tangan ini membuatnya trauma dan tidak mau kembali ke rumahnya. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang lembut hatinya, anak yang mudah dididik, mudah diajarkan yang baik-baik. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ditiupkan di embun-embunannya dan berdoa barokah yahdik. Doa kepada Allah SWT, ya Allah, userahkan anakku ini. Berikanlah terbaik, jadikanlah ya anak yang soleh, anak yang selalu berbakti pada Engkau ya Allah, yang senang beribadah, senang berdoa, dan berbuat baik. Jagalah anak ini ya Allah, jauhilah ia dari api neraka, amin. Ya, itulah. Masa anak-anak ini masih harus sangat diperhatikan pergaulannya. Ya. Masa yang harus diperhatikan pergaulannya dan juga perilakunya. Jangan lembek-lembek sama anak, ya. Subuh anak kagak bangun tidur. Kita tetap harus bangunin karena pemaksaan itu, pembiasaan itu akan membuat ia menjadi terbiasa. Kebiasaan baik harus dipaksakan agar menjadi terbiasa. Seperti saat dulu kita kecil, kita dipaksa-paksa untuk sholat, untuk ini, untuk beribadah kepada Allah. Karena dari pemaksaan kita untuk beribadah saat dari kecil akan membuahkan masa besar kita tidak pernah meninggalkan sholat lagi. Sholat itu penting. Jadi jangan bilang, kasihan anakku gak sholat, kasihan anakku lagi tidur nyenyak-nyenyak, beristirahat, biarin dah, gak usah dibangunin. Buang kata-kata itu. Kita harus bisa bangunin anak. Pertama dengan lembut, nak bangun nak. Kedua dengan kitikan atau bacaan-bacaan ayat Al-Quran di telinganya. Masih gak bangun juga, disiram pakai air, cipretin ke mukanya. Gak banyak airnya, sedikit aja. Itu yang saya lakukan kepada anak saya, agar ia terbiasa sholat subuh. Walaupun sulit dibangunkan, kita orang tua harus super sabar dan harus tetap membiasakan sholat subuh kepada anak-anak kita. Jadi, yuk berikan pembiasaan-pembiasaan baik sedini mungkin. Meskipun harus keras, tapi tidak melukainya. Ya, lanjut ke usia selanjutnya, yaitu usia remaja. SMP nih. SMP ini harus diperhatikan benar-benar pergaulannya. Dengan siapa dia berteman, apa yang dimainkan. Terus ketika megang, mungkin dia zaman sekarang ya, dia megang HP, diperhatikan apa yang ditontonnya. Karena itu semua berpengaruh pada perilakunya. Seperti
dalam waktu itu saya pernah belajar su'ul khuluqi yu'di, yang artinya akhlak jelek itu bisa menular. Artinya di masa remaja ini kita harus benar-benar memperhatikan perilaku dan tontonannya. Ya, tuh masa remaja. Lanjut lagi masa dewasa. Nah, di saat dewasa kita tidak perlu memarahinya, cukup menegurnya. Tapi kalau udah kelewat batas ya diomelin juga ya. Nah, itulah masa dewasa. Masa mencari jati dirinya, bekerja, mencari uang, dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ini ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang bertanggung jawab untuk menjaga keluarganya, seperti misalkan dia punya ibu, bapaknya udah meninggal, dan dia harus bertanggung jawab mencari rezeki untuk kedua orang tuanya, untuk orang tuanya dan adik-adiknya. Nah, ini di masa remaja, di masa dewasa ini masa yang sangat penting juga kita mendoakannya terus-menerus sebagai orang tua kepada anak yang sudah mulai dewasa dan mulai mencari-cari pasangan hidup. Nah, untuk mencari pasangan hidup di masa ini, yaitu saatnya kita memberikan pasangan hidup yang dilihat adalah agamanya. Dan di saat momen-momen dewasa ini, momen terpenting, jangan biarkan anak kita pacaran. Karena apa? Rugi banget. Kalau laki-laki rugi, buang duit, buang waktu. Kalau perempuan rugi, cuman dideket-deketin doang, tapi ujung-ujung gak jadi. Haram, dosa kan pacaran. Jadi lebih baiknya kalau ketemu dengan jodoh langsung aja nikah, ya. Tapi sebelum nikah diperhatikan dulu agamanya, perilakunya. Nggak harus pacaran. Perhatikannya bisa jadi lewat orang terdekatnya, ditanya-tanya dia sholat apa kagak, perilakunya gimana, pakai jilbab apa enggak kalau perempuan yang dicari ya. Kalau laki dia kira-kira orangnya bertanggung jawab atau tidak, memiliki pekerjaan atau tidak, terus pergaulannya bagaimana. Itu kan bisa ditanyakan kepada orang tuanya atau kepada saudaranya, dan bisa juga ditanyakan langsung, tapi nggak harus pacaran. Jadi jauh-jauh dari namanya pacaran pada masa dewasa ini. Lanjut lagi, ketika sudah mendapatkan pasangan yang terbaik, yang memiliki agama yang bagus dan perilaku yang terbaik, nah, semoga di masa dewasa ini kita anak-anak kita pada saat dewasa ini dia mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha, yang dapat membawa keluarganya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Ya, lanjut, yaitu masa baru menikah. Nah, baru menikah momen di mana tanggung jawabnya bukan lagi untuk sendiri, tapi untuk berdua, untuk keluarganya. Saat menikah pasti ingin memberikan buah hati. Nah, menciptakan buah hati yang indah, yaitu anak. Nah, di masa baru nikah ini kita masih mengenal sosok pasangan kita. Apakah dia pasangan yang baik atau tidak. Nah, di saat baru nikah ini biasanya kita akan terkaget-kaget dengan perilaku yang biasa dan sangat luar biasa serta sangat-sangat biasa. Di masa ini kita tidak ada malu-malunya dengan pasangan kita. Dan di masa ini kita saling mengenal satu sama lain. Semuanya terlihat jelas. Itulah kenapa pasangan itu bagaikan pakaian yang sudah sangat terlihat baik buruknya pasangan kita. Tapi di saat itu pula kita harus sadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan kita harus saling melengkapi satu sama lain. Nah, inilah yang paling penting sekali dari
kehidupan, yaitu saling menerima kekurangan pasangan, menerima bahwa ia ditakdirkan menjadi istri atau menjadi suami kita. Jadi harus menerimanya, karena pada dasarnya menikah itu adalah ibadah. Bukan hanya nafsu, tapi juga ibadah. Ibadahnya maksudnya apa? Yaitu menjalani hidup karena Allah. Ketika kita menikah, lalu kita niatkan ke ibadah, maka kita harus menerima segalanya. Baik buruknya pasangan kita, kita harus menerima. Ya, kalau kita sudah menerima, maka itulah yang membuat pernikahan awet, tidak ada timbulnya perceraian. Seperti kedua orang tua kita yang lebih dahulu menjalani pernikahan. Kenapa dia sampai meninggal kok nggak cerai-cerai, masih aja awet dalam pernikahannya? Itu karena saling menerima. Itu karena saling ikhlas menjalani hidup. Tidak neko-neko, tidak ngedumel-ngedumel. Meskipun rumah tangga itu sudah pasti banyak banget problem dan permasalahannya, ujiannya. Tapi ingat satu hal, tujuan kita nikah tuh apa sih? Ibadah. Yaitu ibadah kepada Allah. Ikhlas karena Allah. Jadi apapun ketentuannya, ya udah terima aja. Baik buruknya kita terima. Nah, kalau banget buruknya dan melewati syariat Islam, nah itu yang harus kita jadi PR. PR kita, misalkan pasangan kita malas sholat, nah itu harus gebrak buat dia rajin sholat. Nah, kalau misalkan pasangan kita kasar, nah itu juga harus digebrak. Kita juga harus bisa membuat dia tidak jadi kasar lagi. Misalkan rajin doainnya, rajin berperilaku baiknya agar timbul di hatinya. Kok pasanganku masih tetap baik ya meskipun udah dikasarin? Kok pasanganku masih tetap perhatian ya meskipun sudah digalakin, sudah digebuk atau diapain? Itu kalau punya pasangan yang kasar ya. Nah, maka dia akan berpikir dan menjadi lembut pula. Gitu. Semoga saat kita menikah, semoga saat kita menjalani rumah tangga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mendapatkan jalan terbaik pada setiap langkah kehidupan berumah tangga. Itulah, itu masa-masa pernikahan yang baru nikah dan memiliki lama-lama memiliki anak. Nah, itu nambah lagi tuh tanggung jawabnya ya. Nah, sampai di situ. Lanjut lagi masa tua. Masa tua, masa yang harus sangat-sangat dimengerti dan dipahami serta diterima oleh pasangan. Baik itu bapak menerima pasangan istrinya yang sudah menjadi ibu dari anak-anaknya. Dan baik itu ibu harus menerima pasangannya yaitu bapak, karena dia adalah bapak dari anak-anaknya. Jadi harus saling menerima, benar-benar menerima dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin penting dan kunci penting kehidupan berumah tangga, yaitu ikhlas. Ikhlas menerima pasangan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika masa tua, masa yang dimana terkadang kembali seperti anak-anak tingkah lakunya kita tanpa kita sadari, akhirnya membuat pasangan kita naik emosi. Nah, itu dia. Atau juga di masa tua kita sangat egois, mau sendiri, nggak memperhatikan istrinya, cuek, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan kegiatannya sendiri. Benar-benar cuek. Itu masa-masa yang sangat-sangat harus super sabar kita sebagai seorang istri. Lalu apa yang harus kita lakukan di masa tua? Ibadah. Ya, itu ibadah.
ibadah. Taatin aja udah masing-masing kewajibannya. Kalau kita sebagai istri udah taatin aja kewajiban kita. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sebagai suami udah jalanin aja kewajibannya dengan ikhlas. Nggak usah mikir kok dia nggak perhatiin ya, kok nggak ini, kok dia nggak ini, kok nggak ini, kan kayak ini. Itu nggak usah dihiroin, cuekin aja. Karena emang udah masanya kita untuk nabung akhirat, nabung buat nanti kita tiada. Tapi apakah ada yang menjamin kalau kita bisa sampai tua? Ini dia pertanyaannya. Ada nggak yang menjamin? Ada nggak? Jawabannya adalah tidak. Karena usia, tereng, tidak ada yang tahu. Apakah kita bisa sampai pada usia ini? Atau kita masih di bawah, yaitu balita. Nah, lalu kapan kita harus memulai memperbaiki diri, membuat diri kita menjadi lebih baik? Nggak usah pikir panjang, yaitu sekarang. Jawabannya adalah sekarang. Dari sekarang. Dari sekarang. Aku bilang dari sekarang. Nggak usah nanti-nanti. Dari sekarang. Perbaiki diri. Apa yang harus diperbaiki? Ibadah kita. Sholatnya diperhatiin. Wuduknya diperhatikan. Perilaku kita diperhatikan. Udah bener apa belum? Sholatnya udah bagus apa belum? Terus bacaan Qur'annya kita udah bagus apa belum? Ini masa-masa ini nih. Tuh. Nggak ada yang ngejamin kita bisa sampai tua kayak gini tuh, nggak ada yang ngejamin tuh. Namun kalau kita udah bisa sampai tua tuh udah alhamdulillah banget. Berarti Allah sayang banget sama kita tuh. Masih dikasih kehidupan banyak banget buat kita taubat, buat kita berbuat baik. Allah menciptakan kita berbeda-beda usia, Allah menciptakan kita berbeda-beda bentuk, Allah menciptakan kita berbagai macam perbedaan, namun tetap aja satu tujuannya, yaitu keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa yang harus selalu kita ucapkan setiap hari. Nah, kalau bisa setiap waktu. Kenapa? Karena emang tujuan kita kan dapat keselamatan dunia akhirat, ya nggak sih? Pengen mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Mendapatkan keselamatan dunia akhirat adalah impian bagi semua orang. Siapa sih yang nggak mau baik, enak di dunia dan enak di akhirat? Semuanya pasti pengen tuh yang kayak gitu. Meskipun banyak kali rintangannya, ujiannya. Tapi ujian-ujian itu tetap harus kita lalui, harus kita jalani. Nah, ini ibarat kita nih masih di bawah ya. Terus sudah mulai naik. Nah, sudah di atas gunung. Ini udah di atas gunung nih. Ini seperti naik gunung, udah di atas gunung. Maksudnya apa? Udah tua, anak udah pada nikah, udah punya cucu, tinggal turun, tinggal nunggu apa ya? Nunggu waktunya. Nih tuh. Ini kita udah di atas gunung tuh. Nah, ini hati-hati juga nih kayak gini nih. Jangan santai-santai juga walaupun udah tua udah biasanya sih kalau orang udah tua tuh udah siap-siap ya. Kebanyakan kalau udah tua tuh udah siap-siap. Siap-siap apa? Ya siap-siap. Yang mungkin masih mudanya masih leha-leha buat ibadah tuh kalau udah tua baru udah tuh sadar. Ibadahnya banyak. Lihat aja kalau di masjid-masjid. Yang tua-tua tuh yang banyak tuh. Lihat aja tuh kalau baca Quran. Pasti banyak kan yang tua-tua. Padahal sebenarnya nggak harus nunggu tua dulu ya. Nasi muda pun dari sekarang juga harusnya memang udah harus siap-siapin semuanya tuh. Tuh, jadi jangan banyak leha-leha. Waktu siapa yang jamin ya gak sih? Iya benar itu. Udah itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yuk kita sama-sama raih surga kita dengan semangat ibadah. Apalagi sekarang Ramadan nih. Mau deket-deket akhir Ramadan. Terus Lebaran deh. Ya, sebelum saya akhiri video saya ini, saya ingin meminta maaf pada semua yang pernah melihat video-video saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon maafkan saya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.